Bingkai Karya. Iya, kalau hai sobat gadis gitu. Iya, hai sobat gadis gitu. Jadi panggilan kesayangan aku buat kalian. Oke, dan kali ini sobat gadis, maaf banget ya, Nadia masih belum bisa muncul, jadi masih sama aku. Betul. Jadi bukan Nadia dan Rima, tapi Wulan dan Rima. Iya, dan kayaknya berlanjut deh. Ya. Jangan dong, kasihan Nadia, nanti dia marah-marah ke aku. Oke, kali ini kita akan bahas Apa tuh? ini Bahas apa tuh? bahas apa ya? Sekarang kita bahas daerah masing-masing. Ini kebetulan fun fact-nya kita tuh sebenarnya masih apa ya bahasanya, satu kabupaten gitu ya. Betul. Jadi kita satu wilayah sebenarnya. Satu wilayah tapi kita beda. Serupa tapi tak sama. Gimana tuh? Kayak kita di dalam satu naungan wilayah yang sama, Iya. tapi jauh banget. Benar, karena emang kan sebenarnya kan Malang Raya itu kan ada 3 ya Rim ya. Ada Kota Malang, Kabupaten Malang sama Kota Batu gitu. Betul. Nah kita adalah akamsi dari Kabupaten Malang. Nah ini masalahnya kan aku ini kepanjen nih ceritanya guys. Bingung nih aku ngomongnya listeners atau sobat gadis ya? Listener boleh sih. Ya udah, aku listeners aja ya, Iya, kamu oke. sobat gadis. Oke. Jadi gini listeners ceritanya, ini kan kita sama-sama Kabupaten Malang kan. Betul. Nah si ini nih, si aku nih kepanjen gitu, ibarat kata di sinilah aku di sini. Terus di sini tuh ada Kota Malangnya. Nah di sini baru Rima, di mana Rim? Di Dau. Dia habis Dau, sebelahnya ada Kota Batu. Oh Jadi iya, Kota Dau adalah tengah-tengah ya. Iya. Apa ya? Dia terletak di tengah sendirian. Yang kanannya Kota Malang, yang kirinya Kota Batu gitu. Iya. Dan bingung juga ya sebenarnya ya kalau misalnya Dau Kabupaten Malang yang sebenarnya administrasi dan lain sebagainya itu kan terpusatnya sebenarnya di Kepanjen di tempat aku gitu. Tapi ini anak pinter banget nih. Jadi kalau semisal aku, karena aku melihat bahwasannya kalau semisal potensi ya, karena aku tinggal di Dau, terus kayak aku melihat kayak, oh jauh banget kalau semisal ngurus apa-apa harus Panjen. Sejam gak sih dari kamu? Iya sejam, belum lagi kalau semisal Kota Malang kalau lewat UB terus pas macet-macetnya lagi banyak mahasiswa, jadi kan rame banget ya. Terus akhirnya aku mikir, ya udahlah daripada ke Panjen, ke Kota Batu aja lah. Jadi aku adalah warga Dau yang KTP-nya Batu. Batu, jadi pinter dia ngurusnya ke Batu. Berapa? 30 menit ya? Enggak sampai. 15 menit doang. 15 menit doang. Terus aku juga dulu kan kuliahnya di UB ya Kak. Nah aku di UB kan juga deket banget. Jadi 10 menit, 15 menit gitu. Udah deh aman. Jadi itu adalah jalan ninjaku ya yang tinggal di Dau. Karena ke Panjen tuh bener-bener sejauh itu jauh gitu. banget. Karena kebayang ya misal orang rumahnya Singosari gitu. Coba mau ngurus apa-apa gitu kan harus ke Panjen. Mungkin butuh waktu ya 1,5-2 jam gitu. Dan kalau semisal Kabupaten Malang kan ada termasuk di dalamnya kan ada itu ya Pujon gak sih Kak? Oh iya. Nah Pujon tuh aduh Pujon mendingan saran aku warga Pujon kalian KTP-nya KTP Batu aja. Iya, tapi aku agak kaget ya pas waktu kita sebelum take ini dan dia cerita kalau KTP ku tuh Batu, saya pinter banget ya. Ini dari orang tua kamu ya Rim yang ngajarin ya? Karena sebelumnya sebenarnya aku tinggal di Batu. Terus kayak kebetulan ya udah kayak kita cuma pindah rumah doang. Terus sebenarnya ya karena aku kuliah di Malang kan maksudnya lebih apa ya katanya kalau warga Malang lebih banyak benefit lah segala macam gitu. Ternyata enggak sih, kayak aku lebih kayak kenyamanan diri sendiri aja sih. Karena ya gimana ya sobat gadis, kalau semisal kalian mau daftar kerja nih sebagai warga Dau, pasti kalian butuh namanya SKCK. Iya. SKCK ngurusnya di mana? Kalau semisal nggak di Polres? Kepanjen lah, Polres Kepanjen. Nah jauh banget nggak. Jadi kita Polres Batu aja yang deket. Gitu. Oke, termasuk meskipun kita itu satu kabupaten gitu ya, kita tuh punya keunikan masing-masing gitu. Di Kepanjen mungkin secara culture-nya termasuk di Dau itu pasti kayak beda kan. Kalau Dau itu tuh lebih ke udah ngikut ke orang-orang kota gak sih? Iya, karena kita bener-bener kayak Dau sebelahnya udah langsung kota Malang bener-bener. Tapi apa ya hiburannya berarti ke Kota Malang ya kalau hiburannya? Kota Malang. Terus kita yang paling deket tuh sebenarnya ada Sengkaling. Tahu nggak Sengkaling? Iya enggak? sih, iya. Sama Bedengan. Biasanya kalau semisal anak kuliahan pasti sering deh ke Bedengan. Iya. Apa kalau aku ini Sengkaling kuliner. Oh iya, buat makan. Nah itu, iya benar. Jadi kayak Sengkaling itu adalah terus sama ada lagi. Jadi kalau misalnya Sengkaling itu kan itu yang buat renang segala macam gitu kan. Dulu kan ada lagi ngehits banget kan itu dulu. Oke. Terus habis itu kalau misalnya sekarang ada kita Omah Kampus tuh biasanya yang buat anak-anak yang kuliah di UMM itu ya terutama. Biasanya kalau misal ada
CFD hari Minggu, itu biasanya pada mainnya ke situ. Ada kayak kafe-kafenya juga gitu banyak Kak. Ih enak gitu. Ya warga Dau ya, bisa lompat ke Kota Batu, lompat ke Kota Malang. Kalau kita bingung banget Rim. Coba ceritakan Panjen nih Kak. Masalahnya Bu ke Panjen ya, kayak ke Panjen kita mau ke Kota Malang itu sejam gitu kan. Terus misal kita mau agak ke mana ya, ke arah yang berlawanan arah ke Panjen mana, itu Paga terus apa Gondang Legi gitu kan, kayak ya sepi gitu loh. Tapi Panjen lebih deket ke itu nggak sih Kak, ke pantai gitu? Sebenarnya enggak sih Rim. Juga jauh juga ya? Jauh, iya. Berapa 2 jam lah. 2 jam itu baru kita nemu pantai. Jadi emang ya kita bingung juga ya mau kemana ya. Tapi tetap aja sebagai warga Kepanjen kita tidak kehabisan akal karena kita punya Stadion Kanjuruhan. Wow, benar banget. Jadi yang suka tribun? Iya, itu salah satunya. Dan fun fact-nya Rim, di Stadion Kanjuruhan itu biasanya kalau sore nih udah masuk sore sampai malam itu ada beberapa kayak PKL gitu. Jadi kayak kita sama semilir angin malam gitu, kita beli apa sih jajan-jajanan apa tempura gitu-gitu josoke gitu kan, menikmati. Itu sebagai warga Kepanjen ya Bu. Kayak vibes-nya alun-alun tapi versi Kepanjen gitu ya. Bener ya kayak gitu. Ini versi Kepanjen ya. Dan apa ya Rim? Kafe udah mulai sih, kafe udah mulai banyak ya? Udah mulai banyak gitu. Tapi kalau misal kayak kuliah gitu rata-rata kalau anak Kepanjen pasti di Kota Malang dong Kak? Iya, benar. Sebenarnya ada sih Rim. Ada Raden Rahmat, ada apa sih? Sorry ya, maaf aku warga Kepanjen. Tapi ada banyak di tapi PTS gitu kan. Tapi kebanyakan termasuk teman-teman aku, tetangga aku sama saudara-saudara aku larinya juga di Kota Malang. Lagi Kota Malang. Thank you. Termasuk kerja kita di mana ini? Kota Malang. Jadi sebenarnya kalau semisal kayak ada temen gitu bilangnya kayak kita sama-sama Malang, rumahnya di mana gitu. Panjen ya itu mah udah Malang ya. Itu bener. Malang yang berbeda gitu. Bener lagi, iya Rim, aku merasakan itu Rim. Apalagi kalau misalnya ngomongnya itu sama orang yang real Kota Malang gitu, warga Kota Malang gitu kan, yang tahu Kepanjen itu di mana gitu ya, atau mungkin orang Kota Batu yang juga ngerti itu. Kepanjennya gini, kamu rumahnya di mana gitu. Aku sebenarnya ngakunya nggak pernah aku bilang langsung Kepanjen itu, nggak, aku Kabupaten Malang. Nah baru nih masuk Kabupaten Malangnya mana Kak? Gitu. Kepanjen. Oh malah coret itu. Gitu, oh my god Li. Jadi emang sama-sama Malang, tapi cuman emang jarak tempuhnya lumayan jauh. Iya, jauh. Tapi itu nggak sih Kak kalau semisal teman aku nih ya, aku sempat keinget nih. Jadi kalau semisal teman aku rumahnya di Panjen, kuliah di Malang, dia sempet tuh Kak kalau semisal pulang kuliah dia naik kereta. Oh benar, iya. Lebih cepat ya sih Kak? Lebih cepat, lebih nyaman katanya. Benar. Tapi kalau misalnya kayak gitu terus kayaknya akan kebingungan kalau kita udah di Kota Malangnya ya. Apalagi aku anaknya yang kayak aku di Kota Malang misal harus ke A B C D E F G itu kan harus kita itu berpindah-pindah gitu ya. Akhirnya aku memilih untuk nggak apa-apa, kita naik motoran aja ya. Lebih cepat, dia tidak menunggu. Kadang kan juga ada ini padat-padatnya. Oh iya, gitu. Bener, meskipun dia mungkin nggak sepadat Jakarta ya Rim ya. Ya bener juga sih, bener. Maksudnya sepadat-padatnya Malang tuh tetap bisa dinikmati sih menurut aku ya daripada Jakarta gitu. Sorry warga Jakarta. Warga baru nih. Oke. Nanti aku ditendang besok balik. Jangan dong. Nah ini ngomongin, ini masih di kemerdekaan ya, mumpung masih di kemerdekaan, aku juga mau pamer sedikit sih kalau di Kepanjen itu selain beberapa hiburan itu Rim, yang tadi mungkin di stadion gitu ya kita jajan-jajan santai chill gitu. chill oke. Itu kita juga di bulan Agustus ini khususnya kita juga ada namanya Sonhorek biasanya. Apa tuh Sonhorek? Tapi BTW kamu nggak tahu asli Kak, beneran sumpah aku baru pertama kali denger. Jadi kayak sebelum tag ini Kak Ulan udah bilang Sonhorek, tapi aku kayak apaan Sonhorek? Jadi sorry Kak, boleh dijelaskan Kaulan selaku warga Kepanjen? Jadi begini Rim, sebenarnya Sonhorek itu udah lama sih ya, sebenarnya udah lama, tapi memang happeningnya itu 2 tahun terakhir ini gitu. 2024 ya Neng? 2023 2024 itu kayak happening banget. Jadi biasanya itu ada
kayak truk, biasanya truknya tuh gede, Rim ya, bayangin truknya tuh gede, terus Oke. habis itu ada sensornya tuh kayak yang gede banget sensornya, terus biasanya ada juga lightingnya yang kayak apa namanya gerak-gerak gitu loh, pokok ada lightingnya itu yang lightingnya itu niat banget, bukan yang cuma sekedar lampu begitu, enggak. Nah itu wah bunyinya Rim, Kenapa itu kayak tuh? sampai Radius berapa kilometer? Berapa? Wih, gila sih. Gak tahu ya Rim. Pokok intinya kita apalagi kalau pas bener-bener yang deket di tempat itu yang di Sonhoreg itu, wah jantung tuh langsung kayak deg 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 deg. Oke, biasanya buat karnaval gitu nggak sih? Iya bener, lagu-lagu DJ gitu, Oke. itu sih Koplo biasanya. sih ya, koplo. Oke, mungkin emang aku baru familiar sama bunyinya ya Sonhoreg, Iya, tapi iya. itu sering aku lihat sih. Jadi kalau iya kan? misalnya emang ada karnaval, terus tiba-tiba ada truk yang mobil yang bawa Sonhoreg itu, kayak ngangkat telepon sekencang apapun gitu ya, itu nggak bakal kedengeran, Nggak bisa, kita nggak bakal bisa ngobrol, udah bener. kayak yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita mendengarkan musik Sonhoreg. Iya betul, dan lagunya tuh kayak selalu lagu DJ remix yang ya seperti Iya, itu. Tapi oke. kita juga biasanya menikmati itu. Seru kok, seru. Seru. Tapi di Dau nggak ada ya? Di Dau ada sih Kak, cuman mungkin menurut aku ya kapasitasnya aja kali ya, nggak yang segede itu. Ya Iya sih. masih ada kayak gitu. Cuman maksudnya nggak yang segede itu. Kalau aku bayangin Sonhoreg di kepala aku kan yang gede banget ya. Benar. Dan benar-benar ada lampunya gitu. Iya, Nah kalau iya. misalnya yang di Dau itu mungkin ada, cuman kayak kalau sampai lengkap dengan lampu aku belum menemukan sih sejauh ini ya. Sejauh belum ini aku ya. menjadi warga Dau ya Sobat Gadis. Jadi kayak belum menemukan gitu. Oke, selamat berarti tidur Anda sangat nyenyak ya. Tapi kebetulan terus kalau misalnya yang kayak gitu-gitu ini Kak, munculnya waktu event apa aja? Nah itu yang sebelum Agustus ini kan ada, kalau di Jawa itu kan ada Suro itu kan, biasanya itu waktu itu udah mulai muncul nih. Terus yang paling dornya itu yang kayak banyak, pada akhirnya banyak itu ya di Agustus di kemerdekaan itu, karena biasanya kan buat karnaval gitu-gitu Rim itu udah mulai. Tapi biasanya pun biasanya ada kok biasanya, tapi kalau di lingkungan aku banget ini nggak ada. Biasanya ada. Jadi itu ya Sobat Gadis, bukan yang tiba-tiba orang pengen nyalain sound gitu ya. Enggak dong. Bukan dong. Nanti kita gak bisa tidur ya. Iya, jangan dong. Tapi kalau di Dau balik lagi, karena aku juga warga kabupaten, ya sama warga kabupaten, warga Kepanjen gitu ya. Aku biasanya nongkrongnya juga di Dau loh. Wow, di mana tuh? Kenapa kakak memasuki areaku? Nggak ada ya di situ ya, kafenya ya? Atau gimana? Tolong dong Lebih penjelasannya. ini sih lebih ya jujur ya, lebih rame. Itu loh yang di apa sih yang coffee shop itu maksudnya Dau nggak sih Rim? Yang itu kan sejalannya Omah Kampus itu kan? Iya, heeh. Aku lupa lagi itu ada deretannya, memang ada deretan kopi-kopi banyak gitu. Kan dapatnya Dau kan deket tuh. Iya, itu adalah bagian dari Dau, dan itu ada 2 tempat Kak. Ada yang di dekat sawah-sawah yang Oh sebelah. iya, itu yang baru. Oh iya benar. Nah yang lebih lama kan emang yang di situ yang di sebelah Omah iya, Kampus iya, itu. iya. Nah itu kalau misal hari Minggu pagi ada CFD tadi aku bilang. Jadi di situ full ada kayak dari kuda, kayak semacam yang di Ijen. Ada kuda. Oh, ada- delman yang di bukan ya? Apa? Enggak, naik kuda yang kayak buat anak kecil gitu. Oh iya iya. Oke, yang kuda yang Iya, dibuat iya. naik itu, terus habis itu ada kayak jajanan-jajanan, terus apa ya, jajanan-jajanan juga kayak rame banget yang dari jam 6 sampai jam 9 sih setahu aku. Oke. Itu rame banget emang kalau misalnya di Dau tuh ramenya emang di bagian situ, dan itu emang kayak deketan sama kosnya mahasiswa yang UMM sih kalau Iya, tahu aku iya. ya di situ ya. Benar, Jadi benar, kayak benar. emang lumayan rame sih kalau yang di situ. Apalagi kalau malam mingguan. rame Iya, banget. itu udah tongkrongan anak muda dulu pas waktu aku masih muda. Enggak ding. Sampai sekarang masih muda. Iya. Tapi maksudnya dulu pas waktu masih di sini masih ngekos, karena aku juga pernah ngekos kan Rim. Itu aku selalu mainnya ke sana. Soalnya kalau datang itu bener-bener yang pilihannya banyak. Kamu mau coffee shop yang model apa? Itu banyak, iya gak? Bener, jadi kayak beda-beda gitu. Ini ada yang indoor doang, ada yang outdoor Iya doang. lagi. Ini ada yang semi indoor, yang setengah outdoor, setengah indoor. Banyak. Terus ada yang kayak menunya kopinya yang kayak gimana pun, yang kopi dari yang kopi 5.000-an, 10.000-an tuh kan ada kan? Iya, iya, Kan? benar. Iya Jadi sih, kayak emang iya. ada kelas-kelasnya sendiri aja gitu. Iya lagi. Macem-macem gitu sih. Tapi kamu sering kesana gak sih? Sesekali sih mungkin ya Kak. Jadi karena emang kalau misal aku sih
di situ juga di tengah-tengahnya ada bakso juga kan. Bakso Apa? tutus. Legend. Oh iya Bakso yang tutus, ngambil tengah. sendiri itu bukan ya? Bener, ada banyak kayak tetelan-tetelannya juga kan. Biasanya aku Bener. lebih seringnya ke situ. Terus juga kalau misalnya hari Minggu, aku lumayan rutin setiap hari Minggu selalu ke situ karena emang bener-bener kayak kalau semisal dulu kan zaman kita kecil kan Kak, ada jajan-jajan kayak cimol, Bener. cilok itu kan di depan SD. Cuman sekarang dewasa ini kita jarang menemukannya. Iya lagi. Harus ke ya. Jadi kalau sekolah dulu. kalau aku kangen gitu ya, Lakers segala macam itu aku mencarinya di situ gitu Di setiap daerah hari situ Minggu. ya. Enak banget. Ngomongin bakso aku juga punya, Kepanjen juga punya Apa nih. tuh? Kita ada bakso Duro. Pernah dengar gak? Enggak pernah lagi. Aku mau banget bakso Duro. Iya. Kalau di Kepanjen aja udah ada 2 cabang. Jadi biasanya orang-orang yang pernah ke Kepanjen nih Rim, selalu bilang gitu. Misal nih ada si A sering ke Kepanjen pasti ngerekomendasin si B jangan lupa ya ke bakso Duro karena emang udah seenak itu sih. Emang seenak itu. Kenapa tapi dinamain bakso Duro kok emang? Atau jangan-jangan yang punya orang Madura ya? Ih, Aku juga. tolong dong warga Kepanjen bikin bakso Kepanjen yuk. Iya. Itu kayaknya aku aja deh ya. Oh iya, oke. Otentik gitu loh. Boleh nih, Ri, makasih loh ya. Oke, kita harus menabung untuk benar-benar mewujudkan impian itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, coming soon. Bakso Kepanjen. Oke, ini berarti podcastnya judulnya Bakso Kepanjen aja. Bawahnya Bayi Wulan gitu ya. Iya. Otentik gitu. Oke, banyak ya. Kalau kita bicara setiap daerah tuh pasti kayak ada ciri khas masing-masing gitu loh ya. Bener, ada plus minusnya juga pastinya Sobat Bener, Gadis. termasuk Dau dan juga Kepanjen ini. Pastinya buat teman-teman kalau lagi ke Malang jangan lupa datangnya ke Kepanjen dulu baru ke Dau. Jadi rasakan perbedaan vibes-nya. Iya, kita itu sebenarnya sama, cuman yang ya tetap kok ada beda-bedanya sedikit. Sedikit gitu. aja kok, nggak banyak. Dan pasti seru sih, Kepanjen seru, Dau seru. Seru semuanya seru. Oke, kalau begitu ada yang mau disampaikan lagi warga Dau? Kebetulan cukup nih warga Kepanjen. Oke, baiklah kalau begitu. Jangan lupa mampir ke Kepanjen dan Dau ya, listener. Kita pamit dulu, kita mau balik ke rumah masing-masing. Bye-bye. Bye.